Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-lughata al-arabiyyata afsahal lughat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-habaib al-afadil wal ulama al-a'izza, nafa'ana Allahu bi ghaziri ulumihim wa bi husni adabihim wa lutfihim. Jama'ana Allahu wa iyyahum ma'al habibil mustafa fi jannatihi al-ula ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa akhussu bidzikri sayyidi mudir al-jami'ah al-islamiyah al-alamiyah daril lughah wad da'ah Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Al-Habib Sagaf bin Hasan Baharun hafizahullah wa saddada khutah, wa Sayyidi Al-Habib Ali bin Hasan Baharun wa Sayyidi Al-Habib Husain bin Ali bin Hasan Baharun, wa ma'ana Mudir Ma'had Abu Yazin bin Hasan Baharun, wa Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis, wa ma'ana aydan Al-Habib Ja'far, wa Al-Habaib Al-Fadil wal ulama al-a'izza. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Darul Lughah, rumahnya lughah. Jadi saya sudah lama belajar lughah, tapi baru ke rumahnya lughah baru sekarang sampai. Al-Faqir Abdul Somad masuk ke pondok 1993. Bagaimana cara menulis surat dalam bahasa Arab, bagaimana menghafal mufradat untuk tempat-tempat khusus. Maka di situ ada kamus yang muqaddimahnya ditulis oleh Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Lalu kemudian kamus itu ditulis oleh Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun. Tapi ana dalam tariqatut tahammul wal ada yang paling tinggi itu kan sama. Idza qara'a 'alaika faqul haddatsana wa idza qara'ta 'alaihi faqul akhbarana. Kata Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, meninggal tahun 204. Kalau gurumu membacakan kitab itu kepadamu, maka katakanlah haddatsana. Tapi kalau engkau membacanya dan gurumu setuju dengan isinya, maka katakanlah akhbarana. Al-Faqir tidak bisa meriwayatkannya la haddatsana wala akhbarana wala amba'ana wala rawaina. Karena Al-Faqir tak pernah membacakannya dan Al-Faqir tak pernah menemukannya. Level yang paling rendah adalah al-wijadah. Wajadtu fi kitabi fulan. Jadi jawaban kenapa Ustaz Abdul Somad datang kemari, ingin menyambungkan sanad keilmuannya dengan Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun rahimahullah. Sampai kemari beliau sudah tidak ada lagi bersama kita. Tapi kata orang yang tidak mengerti, kata Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Al-Quranil Azim, ketika menafsirkan ayat wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Apakah Allah melihat kita malam ini? Ya, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kita malam ini? Ya, karena salawat kita, salam kita sampai kepadanya. Kaifa salatuna ma'rudatun alaika wa qad arimta
Bagaimana mungkin solawat kami sampai kepadamu padahal engkau sudah mati dimakan cacing tanah? Innallaha harramal arda ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Apakah orang beriman melihat amal kita malam ini? Kata beliau, ya. Karena dalam ayat itu disebutkan fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka al-mu'minun di situ bukan hanya al-ahya, tapi mereka yang sudah berpindah pun melihat. Maka saya yakin dan percaya Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun melihat kita pada malam hari ini. Al-Habib Muhammad Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki melihat. Mengapa? Karena di sini ada murid-murid mereka. Dan kemudian Sayyidi Al-Habib Salim Syatiri melihat kita, karena di majlis ini berkumpul setidaknya dari 4. Yang pertama dari murid-murid min talamidhi Sayyid Muhammad, yang kedua min talamidhi Sayyid Syekh Al-Habib Salim Syatiri Rubat Tarim, kemudian min talamidh yang masih ada hari ini Darul Mustafa Sayyid Umar Al-Habib Umar bin Hafiz, dan kemudian yang ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah Sayyidi Al-Habib Zain Ibnu Sumaid yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah menempatkan mereka di tempat maqamam mahmuda. Yang masih ada, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umurnya, disehatkan, dan kita dapat menyambung silaturahim dengan mereka insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kehadiran Al-Faqir malam ini, Masya Allah, Tabarakallah, bisa bersilaturahim dengan zuriat, bisa bersilaturahim dengan murid-murid. Maka insya Allah pertemuan ini, Al-mar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Inni uhibbukum fillah, aku mencintai para masyayikh, para habaib, para guru-guru karena Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Yang menyatukan kita hanyalah al-hubbu fillah, berkasih sayang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kasih sayang karena Allah ini membuat kita bersama di Darul Lughah wa Da'wah, bersama pula di jannah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Darul Lughah. Suatu ketika Al-Faqir sedang menyampaikan tausiah, ada bapak-bapak pakai cincin emas. Lalu kemudian ada jamaah yang nanya, Ustadz Somad, apa hukumnya? Saya bilang, uhillu dzahab wal harir lil unsa min ummati. Sutra kecuali air, kalau air emas untuk jam tangan, untuk tak apa-apa karena air bukan emas. Tapi kalau ada, setahu saya enggak boleh. Lalu kemudian kata bapak ini, boleh, ada ayat Qur'annya. Mana dia? Nih, ayat yang dia pakai, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai orang beriman, kalau kamu mau ke masjid, pakailah semua perhiasanmu. Inilah makanya saya pakai, dan ini perintah Allah Pak Ustadz. Siapa yang bisa menjelaskan itu? Dia ini sudah jelas dhalla, dan dia akan adalla ke depan. Adalla ahlahu wa adalla auladahu wa adalla jiranahu. Yakin dan percaya ini pasti tidak tamat dari Darul Lughah wa Da'wah. Karena di sini bukan hanya sekedar lughah. Lughah itu adalah induknya. Siapa yang lughah itu seperti kunci. Jadi kalau kita masuk ke hotel, ada satu kunci. Kalau kunci ini kita pegang, kita bisa masuk kamar, kita bisa masuk lounge, kita bisa masuk kolam renang, kita bisa masuk kafenya. Dan kunci itu adalah al-lughatul arabiyyah. Jadi kalau kita punya kunci itu, masuk ke pintu tafsir, masuk ke pintu hadis, masuk ke pintu usul fiqh,
masuk ke pintu fikih, masuk ke pintu mantik, masuk ke pintu apapun namanya, maka kalau sudah, maka dan kunci itu ada di sini, Darul Lughah. Jadi siapa yang belum punya kunci, datanglah kemari mengambil kunci itu. Jadi kalau ada yang nanya nanti, soal bersama itu dalam rangka apa itu? Jawabannya simple aja, dia lagi ngambil kunci. Bagi yang dapat fotonya bingung mau buat caption apa nanti, UAS sedang mencari-cari kunci. Karena kalau sudah dapat kuncinya insya Allah akses. Jadi ketika Al-Fakir baru sampai ke Mesir tanggal 5 September tahun 1998, ini kakak-kakak kelas lagi sedang iklan. Yang pertama iklan, kalian anak-anak baru mau ngambil fakultas apapun nanti setelah pulang ke Indonesia tetap akan ditanya halal, haram, makruh, sunat, sunat muakkad, mazhab, maka pilihlah fakultas syariah. Mau ahli tafsir, mau ahli hadis, kalau ceramah tetap ditanya fikih, maka ambillah fakultas syariah. Maka yang mau ngambil tafsir udah mulai goyang ini. Udah habis presentasi, lalu satu lagi presentasi kakak kelas senior. Walaupun kalian membahas tentang hukum halal haram, tapi semuanya tetap bersumber dari Al-Quran, maka pilihlah jurusan tafsir. Iya juga. Wah, selesai presentasi satu lagi. Walaupun kalian hafal Quran, kalian tidak bisa melaksanakan sholat. Apa ada dalam Al-Quran itu sholat subuh 2 rakaat? Apa ada dalam Quran itu sholat zuhur 4 rakaat pakai tasyahud awal? Itu semua ada dalam hadis. Maka pilihlah jurusan hadis. Yang satu lagi presentasi. Mau kalian jurusan fikih, mau jurusan tafsir, mau jurusan hadis, kalau nggak bisa bahasa Arab semuanya 0 besar. Maka kuncinya adalah lughah, Darul Lughah. Jadi adik-adik saya sekalian, saya sebetulnya kalau sebut santri-santri berarti saya merasa kiai. Kalau saya sebut anak-anak rasanya masih terlalu muda. Jadi khairul, mohon maaf Habib, mohon maaf. Jadi khairul umuri awsatuha, kita ambil pertengahan, panggil Mas aja. Itu maka saya panggil adik. Jadi yang paling beruntung itu orang Medan datang ke kita Pasuruan atau Bangil? Bangil Pasuruan. Soal ini terjadi ikhtilaf. Kita tanya, Ustadz kemana? Saya ke Pasuruan. Enggak, Bangil katanya. Setelah saya cek ternyata dua-duanya salah. Yang betul Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Bangil. Dua-duanya enggak paham. Sama dulu ketika di Mesir, orang-orang Mesir itu menyangka kami ini karena matanya agak-agak sipit disangkanya Yaban, Yaban kata dia. Dari Jepang, dari Jepang. Tanyanya ke teman saya, anta minal Yaban? La, min Tokyo. Tokyo itu ibu kota Jepang. Begitu juga lah kekhawatiran saya. Ini lagi-lagi gara-gara bahasa. Tidak memahami bahasa dengan baik. Ada mahasiswa, pengalaman Al-Fakir ketika sedang mengajar dulu di kampus. Ustadz, kata dia, ya menurut saya jilbab itu enggak wajib. Siapa yang mau silakan, yang enggak mau enggak apa-apa. Kamu dapat dalil dari mana? Ini dari Al-Quran. Coba bacakan ayatnya. Ya ayyuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Ini Ustaz ada tulisannya. Wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istrimu, katakan kepada orang beriman, katakan kepada umat, hendaklah mereka memanjangkan kudung mereka. Ini Ustaz hendaklah. Jadi siapa yang hendak silakan, yang enggak hendak enggak apa-apa.
Al-Fakir tidak mau cerita mengawang-awang. Yang tadi, yang perhiasan tadi real, true story, kisah nyata, hadatsa bil fi'li, yang Al-Fakir alami sendiri. Tentang masalah tadi hendaklah nyata di Universitas Islam, di Fakultas Agama Islam. Gak boleh sebut nama kampusnya, menjaga kode etik jurnalistik. Ustadz Abdul Somad semester ini kami tugaskan mengajar studi teks tafsir. Pengajarnya Profesor Pulan, tapi dia melimpahkan tugas ini ke Ustadz. Oke, saya ngajar. Siswanya di kelas 30 orang. Lalu saya tulis di atas, di papan. Nanti tolong kasih baris ya adik-adik, kita nanti mata pelajarannya saya lihat silabusnya studi teks tafsir. Di antara tafsirnya tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Di dalamnya juga ada tafsir Ats-Tsa'alabi. Di dalamnya ada tafsir Al-Khazin. Di dalamnya ada tafsir Al-Qur'anil Azim. Di dalamnya ada tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir Imam Fakhruddin Ar-Razi. Di dalamnya ada tafsir Al-Muntakhab dari kalangan modern. Ada juga tafsir Al-Munir. Pokoknya selama 14 tatap muka, 16 tatap muka, 2 SKS potong pertemuan pertama, mid semester dan UAS, ujian akhir semester. Nanti kita akan membahas paling tidak 13. Tapi saya nggak tahu nih adik-adik tamat dari mana. Jadi nanti tolong untuk mengukur tulis. Saya tulislah di situ, Ja'a Muhammadun, Ra'aitu Muhammadan, marartu bi Muhammadin. Hanya sekedar untuk tahu kapan dan, kapan din, kapan dun. Yang bisa menulis dengan benar hanya 5 orang. Yang mau dipelajari studi teks tafsir kitab klasik. Saya bilang ini kalau kita lanjutkan 2 kemungkinan. Kalau tak kalian gila, aku gila. Gimana kita mau baca kitab? Karena ini tidak ada dalam bahasa Inggris. Dan din dun ini enggak ada dalam bahasa Inggris. Kalau ada orang yang mengatakan anak saya di SMP, anak saya di SMA, hebat. Tidak ada dan din dun itu di dalam SMP, SMA. This is Muhammadun. I see Muhammadan. I am walking with Muhammadin. Enggak ada. Karena di dalam bahasa Arab enggak ada kasroh, enggak ada. Enggak ada misalnya I see Obama. This is Obamu. I am walking with Obami. Enggak ada. Ini hanya ada dalam bahasa Arab. Kapan dia fathah, kapan dia kasroh, kapan dia dhammah, kapan dia sukun. I'rab itu enggak ada. 3 yang tidak ada di dalam peradaban lain. Yang pertama i'rab, yang kedua nasab. Maka dalam bahasa Arab kita dipelajari tentang masalah i'rab, dalam masalah nasab, dalam masalah tauhid. Di tempat lain tak ada. Semuanya bercabang-cabang, terlalu banyak, semua disembah dari mulai kayu, batu, hantu. Dan tidak ada nasab. Kita kalau mendaftar di Al-Azhar, nama mesti ditulis 4. Abdul Somad bin Bakhtiar bin Yahya bin Ahmad Syah. Saya tulis Uktub al-Ism ar-Rubai. Jadi teman-teman banyak yang bingung. Kau anak siapa? Entah. Tak tahu dia nama kakeknya, nama bapaknya. Dalam Islam kita dipelajari Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Dipelajari itu di dalam syair-syair Barzanji, baca maulid. Untuk apa orang membaca maulid Simtud Durar? Mengapa membaca maulid Al-Barzanji? Mengapa membaca maulid Ad-Dibai? Mengapa membaca maulid Ad-Diyaul Lami? Kan di dalam itu ingin anak-anak membiasakan tentang nasab. Dan di dalam kita pula ada namanya i'rab. Ada dia sebagai fa'il marfu', ada dia sebagai maf'ul mansub, ada dia sebagai majrur, ada dia sebagai
mudhaf ilaih, itu semua dipelajari di dalam lughah. Yang orang begitu bangga anak saya di SMP pilihan, dia tidak belajar itu. Pergi itu hanya berubahnya pergi, kepergian, bepergian, sudah pergi, akan pergi, sedang pergi. Bahasa apapun di Indonesia ini, pergi kita ke suku-suku. Misalnya suku Jawa, Arab lungo, Uis lungo, Urung lungo. Bahasa Minangkabau di Sumatera, ala pai, alun pai, akan pai. Tapi katanya itu tidak berubah sama sekali. Oh enggak Pak Ustadz, Inggris kan berubah. Betul, perubahan dalam Inggris paling banyak 5. Go, goes, when, gone, going. Tapi dalam bahasa Arab, zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtum, zahabtum, zahabti, zahabtum, zahabtum, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Zahabanya aja fi'il madinya sudah 14. Ditambah lagi fi'il mudhari 14. Ditambah lagi fi'il amar, idhab, idhaba, idhabu, idhabi, idhaba, idhabna 6. Tambah lagi nahi 6. Makanya kalau ada anak, banyak orang nganggap ini anak nggak diterima di SMP, ya udah masukkan aja ke pondok. Sedang di SMP aja dia nggak sanggup, apalagi di pondok. Nah, saya tidak sedang menceramahi adik-adik. Saya sedang, ini kan ceramah kita ini live melalui TV Dalwa dan channel Ta'lim Ustadz Segap. Subscribe, like, share, and comment. Saya sebenarnya sedang cerita dengan kalian, wahai bapak, wahai ibu, yang salah paham tentang pondok. Dianggap kalau anak nggak diterima di SMP negeri, nggak bisa masuk SMP plus, ya udahlah mondok aja. Anakmu di SMP cuman diajarkan 5 perubahan kata, sampai ke pondok jadi 14, gila dia. Pelajarannya bisa dihitung pakai 5 jari. Bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, matematika. Ikut ujian, baca hari ini, besok ujian. Fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris. Ikut belari ini daftar, baca, besok selesai. Makanya disebut dengan sistem SKS, sistem kebut semalam. Di pondok, bahasa Arab, di dalamnya nahu, sorob, balaghah, ma'ani, bayan. Lalu kemudian masuk ke fikih, qawaidul fikih, usul fikih, mantik, udah 10. Belum lagi hadis, mustalah hadis, rijalul hadis, mukhtaliful hadis, gharibul hadis. Baru masuk kemudian arud qawafi, masuk ke tafsir, ulumul Quran. Di dalam Al-Quran itu ada lagi ilmu nasikh mansuh. Belum lagi macam-macam, belum lagi masuk ke dalam akidah. Di dalam akidah itu lagi baru aqidatul awab, naik ke jalaul afham, masuk al husunul amidiyah, masuk ad-dasuqi ala umul barahin. Apa enggak error dia? Pilih anakmu yang tercerdas, pilih anakmu yang terpintar, pilih anakmu yang terhebat, kau masukkan ke Darul Lughah. Itulah yang akan keluar menjadi Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini banyak orang sekarang begitu enaknya ngomong, Syafi'i manusia, saya manusia. Syafi'i makan, saya makan. Syafi'i tidur, saya tidur. Kalau dia bisa berpendapat, mengapa saya tidak? Imam Syafi'i umur 7 tahun hafal Quran. Ente umur 7 tahun baru buka Iqra. Ya kan?
Imam Syafi'i kalau dia pulang dari masjid, telinganya dia sumbat. Setelah pulang ke rumah baru dia buka. Ketika ditanya oleh orang di rumah, kenapa kau sumbat telingamu wahai Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i? Aku khawatir apa yang kudengar di jalan dari masjid sampai ke rumah ini aku ingat semua. Abdul Somad begitu malunya untuk mengatakan aku sama dengan Mas Syafi'i. Kenapa? Jangankan yang kudengar, yang kuomongkan ini pun kalau disuruh ulang aku tak ingat lagi. Alhamdulillah Allah masih sayang diciptakannya makhluk-makhluk yang bisa berpikir untuk menolong mengingatkan Abdul Somad apa yang lupa. Saya tak sebut mereknya karena takut jadi iklan gratis. Tapi yang jelas di depan saya ini ada nampaknya apel sumbing. Untuk mengingat saya. Jadi insya Allah direkam, diupload, nanti akan ditonton oleh adik-adik kita, oleh orang-orang tua yang masih berpikir untuk apa tamat pesantren. Saya nggak mau lah anak saya tamat pesantren, nanti kurus seperti Ustadz Somad. Makanya ditekankan tadi oleh Habib Sagaf bin Hasan Baharun, Ustadz Somad ini kurus bukan karena tidak makan, tapi karena dakwah, kata beliau. Beliau yang ngomong, bukan saya. Saya hanya mengulangnya untuk lebih menegaskan lagi. Nah, jangan khawatir untuk menyekolahkan anak ke sekolah agama. Jadi keberuntungan adik-adik saya di Darul Lughah ini adalah menguasai lughah dan yang terkait dengan lughah dan ilmunya bersanad. Adik-adik sanadnya sampai kepada Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Adik-adik sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Jalil Al-Allamah Al-Habib Salim Syatiri Rubat Tarim. Adik-adik ilmunya sampai kepada Al-Habib Umar bin Hafiz. Adik-adik ilmunya sampai kepada Sayyidi Al-Habib Zain Ibnu Sumaid Hafizahullah. Jadi sanad al-isnad minad din. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Orang kalau sudah bicara man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib. Siapa yang bicara tidak pada bidangnya ngomongnya ajaib-ajaib. Gharaib wa taraib wa ajaib. Kenapa? Karena dia bicara, dia baca sendiri, dia pahami sendiri, dia jelaskan sendiri, dia nyasar rame-rame. Gimana ceritanya? Alhamdulillah pertemuan ini, bertemu saya dengan para murid Sayyid Muhammad, Ustaz Abdul Somad. Saya dulu satu kelas dengan Sayyid Usamah Mansi. Masya Allah, saya membacakan Asy-Syama'il Al-Syama'il Muhammadiyah dengan Said Usama, lalu kemudian kitab Sunan At-Tirmidzi, Jami' At-Tirmidzi karya Imam Ibnu Saurah At-Tirmidzi, Abu Isa Ibnu Saurah At-Tirmidzi min kibari talamidzi Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah. Al-Bukhari meninggal tahun 256 Hijrah, juga kepada Sayyid Usamah Mansi. Ya, jadi sedikit banyak mudah-mudahan bertemu kita dengan nasab sanad guru-guru itu, sehingga nanti mereka masuk ke Jannatul Firdaus. Ketika Allah Ta'ala syafaat malaikat sudah, syafaat Nabi Muhammad SAW sudah, syafaat Quran, iqla'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih sudah. Tapi ada syafaat orang beriman, kehadiran Al-Faqir Abdul Somad, mudah-mudahan mendapat syafaat Sayyidi Al-Habib Hasan Baharun, syafaat Sayyidi Al-Habib Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Ketika murid-muridnya ini masuk ke surga, tak mungkin dibiarkannya Abdul Somad tak masuk, kan? Mereka ketika masuk surga mereka cari Ustaz Somad di mana? Loh, kok enggak ada? Katanya.
Pasti mereka akan cari. Saya nggak lanjutkan, karena kalau kelanjutannya itu sanadnya dari Habib Muhammad bin Anis. Kelanjutan cerita itu Habib Muhammad bin Anis. Kata Habib Muhammad bin Anis kepada jamaahnya gini, nanti kalau jamaah nanya, Habib Muhammad bin Anis kemana kok nggak ada? Ketika ditanya malaikat, Habib Muhammad bin Anis mana? Kata malaikat, dia di ruang VVIP bersama Rasulullah SAW. Itu sanadnya dari beliau. Pentingnya kita mengambil ilmu supaya kita tidak masuk ke dalam mazhab yang kelima. Mazhab yang pertama Imam An-Nu'man bin Thabit, mazhab Hanafi, Abu Hanifah. Yang kedua mazhab Malik bin Anas, Imam Maliki. Yang ketiga Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad bin Ambal. Ada orang mazhab yang kelima namanya mazhab Ngawuriyah. Ngawur, sesuka hati dia saja. Maka adik-adik Masya Allah Tabarakallah, runut ilmunya. Dari mulai awal matan takrib, walaupun susunnya tak sama paling tidak, karena perbedaan-perbedaan sedikit, tapi masih dalam satu. Ada dari mulai matan takrib, fatul qarib, khatam dia, lalu kemudian naik ke atas i'anah, sampai kepada kitab besar Al-Mahalli, sampai kepada Majmu' Syarah Muhazzab dengan beberapa cabang-cabangnya. Runut inilah yang sekarang sedang dipelihara melalui yang disebut dengan Darul Lughah. Jadi saya berharap setiap adik-adik ini nanti, apa pesan Sayyidil Habib Sagaf tadi, bahwa setiap santri yang pulang menebarkan dakwah, mendirikan pondok. Karena kalau hari ini kita bangga Ustaz Abdul Somad pengajian tabligh akbar, yang mengenal Ustadz, yang mengenal Habib orang Indonesia itu cuma 15%. Sisanya kemana? Nonton bareng sepak bola, konser. Kalau peminum khamar begitu bangganya buat podcast mabuk, di depannya dijajarkan minuman keras dengan berbagai macam botolnya, slogannya mabuk sampai mati. Kenapa yang hebat nahu sarab khatam kitab tidak mengatakan mari ke jalan Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi tidak hanya sekedar di atas, Nabi turun ke bawah menemui Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu-Abu lainnya. Jadi tidak hanya berkecimpung dalam Darul Lughah, tapi kelanjutannya, what's next? Setelah selesai Darul Lughah ini apa? Kelanjutannya adalah Darul Lughah wat dakwah. Jadi kalau ada adik-adik hanya berkecimpung di kitab, nanti ditanya, itu dari mana? Dari dal. Karena nggak sampai wa. Darul lughah. Hanya sekedar lughah. Wa dakwah. Tapi khutbah bukan dakwah. Tausiyah bukan dakwah. Ceramah bukan dakwah. Ada yang mungkin setelah tamat dari Darul Lughah wa dakwah, dilihat jadwal khotib di kotanya, dia nggak ada. Dilihat pula dia, enggak ada. Pas ditanya, ngapain tamat dari dalwa enggak berdakwah? Jangan tuduh dulu. Rupanya 10 masjid yang ada di kota itu, dia yang mendirikan. Itu juga bagian dari dakwah. Nah, udah, dia ngambil foto tadi. Saya kalau yang orang mau tuh ngambil, saya sengaja sedang lagi bagus, apalagi ada Habib Ali, ada Habib. Kadang orang tukang moto ini di fotonya saya pas lagi pose tidak bagus. Itulah yang membuat di komen macam-macam itu. Artinya apa? Orang di Darul Lughah wa dakwah ini bukan hanya sekedar belajar nahwu, sharaf, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, arud, qawafi, tapi juga fotografer pun dia paham. Nih, siapa yang mengelola TV, Dalwa TV? Siapa yang mengelola channel-channel ini semua?
Bukan berarti dia, ini yang channel-channel tim media ini kan bukan orang luar didatangkan untuk menjadi pemain naturalisasi kan. Adik-adik semua kan. Artinya ilmu kemodernan. Enggak ada orang dari Darul Dakwah wal Lughah ini ketika ditanya, gimana kamu bisa syuting, editing dan uploading? Bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Karena dia memahami bahwa ini adalah ilmu yang datang dari Allah. Jadi dakwah ini, jangan sangka orang yang ceramah dengan orang yang syuting pahalanya lebih besar yang ceramah. Belum tentu yang syuting, cuman yang adik-adik yang syuting tolong matanya diganti-ganti. Sekali-sekali kanan, sekali-sekali kiri ya gitu. Karena kalau kanan terus khawatirnya nanti pas sudah tua gini. Mereka mengedit sampai nggak tidur ngedit video ini, diedit, lalu kemudian ditampilkan, belum lagi pencahayaannya. Saya yakin nanti setelah beberapa hari ini keluar video di TV Dalwa, kedatangan Ustaz Abdul Somad dengan Habib, Masya Allah, baru yang selama ini mengatakan radikal, kepala kau kena pukul. Oh, masa iya Ustaz Abdul Somad diterima di Darul Lughah wa Dakwah, di sampingnya para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Sagaf di kanan, Habib Ali di kiri dengan para habaib, para alim ulama. Kami salah sangka Ustaz, selama ini kami tuduh engkau radikal karena kau pakai celana. Rupanya Ustaz Somad bisa juga pakai sarung, kata dia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf, beribu maaf, 10 jari saya angkatkan, 11 dengan kepala kalau kata-kata saya ini tak berkenan di hati. Yang saya ceritakan hanya fakta. Begitu bangganya, mohon maaf, pezina itu membuat podcast tentang zina, wawancara. Pertanyaan-pertanyaannya, kapan zina pertama kali? Begitu saya dikirimi sama jamaah, Ustadz tonton bagaimana rusaknya dunia ini sekarang. Semua mengadunya ke saya. Ada yang mabuk, ke saya juga mengadunya. Ada yang buat macam-macam, ke saya juga. Baru akhirnya saya paham, patutlah nama saya dikasih Abdul Somad. Karena saya baca di terjemahan Kemenak itu, Allahu Somad, Allah tempat bergantung. As-Somad itu tempat bergantung semua makhluk. Menggantungkan pertanyaan dan jadwal ceramah. Apakah Ustadz Somad dulu pernah mimpi akan jadi penceramah? 4 tahun Al-Fakir di Mesir tidak pernah ceramah sama sekali. Beda dengan adik-adik yang misalnya kuliah di Surabaya, kuliah di Medan, kuliah di Banjarmasin, lalu kemudian tinggal kos dekat masjid atau tinggal di masjid, khotibnya nggak datang, mereka jadi khotib, penceramahnya nggak datang, mereka jadi. Di Mesir nggak pernah ceramah sama sekali. Lalu kemudian pindah ke Maroko, mahasiswa di Maroko cuman 30 orang. Al-Fakir masuk ke Persatuan Pelajar Indonesia, bagian SDM sumber daya manusia, tugasnya nyusun khotib, penceramah, imam di KBRI, Kedutaan Besar Indonesia. Al-Fakir yang nyusun. Jumat ini kamu yang khotib, nanti kamu yang pengajian, nanti Ramadan kamu yang jadi imam. Al-Fakir nyusun supaya Al-Fakir enggak ceramah. Pas ditanya, ente kok enggak ada, Man? Aku nyusun. Enggak ceramah. Sampai akhirnya setelah pulang, ternyata kita tidak bisa lari dari dakwah. Kita mesti, mau nggak mau. Nggak mungkin kita lari terus setiap hari Jumat kan? Nggak mungkin batuk terus. Masa batuknya nggak sembuh-sembuh? Akhirnya berawal dari kultum, kuliah 7 menit, lalu kemudian membaca. Al-Fakir diminta untuk mengajar hadis setiap Sabtu subuh 1 hadis. Masjidnya masjid kampus,
tapi mahasiswanya bukan universitas Islam dan banyak mereka habis belajar pulang. Subuh Sabtu hari libur, jamaahnya cuman sepertiga soft. Imam, jamaah kiri kosong, kanan kosong, lebih banyak tiang daripada orang. Al-Fakir pulang tahun 2008. 2009 awal kajian. Nama masjidnya Akramun Nas, Universitas Riau. Setiap subuh Sabtu pengajian. Subuh Sabtu, akhirnya 2010, 2011, 2012, 2013. 4 tahun masjid itu udah nggak muat lagi, full, penuh. Pindah ke masjid yang lebih besar, namanya Masjid Al-Falah. 2014, 2015. Masjid itu pun nggak muat lagi, akhirnya pindah ke Masjid An-Nur 2016. Habis itu videonya diupload, habis itu viral, habis itu diserang buzzer, habis itu terkenal. Sampai Umi, ibu Al-Fakir pertama kali datang, pas tablik akbar sedang ramai. Selesai pas pulang dia tanya, kau jawab jujur ya? Iya mak. Kau enggak piara jin kan? Enggak mak. Enggak. Kenapa mak tanya begitu? Aku takut kau mengamalkan wirid-wirid apa datang jin sehingga manusia ini berdatangan banyak sekali. Enggak ada demi Allah. Kita diajarkan dari kakek-kakekmu dulu enggak boleh berteman. Nanti rusak payah kau mati kata dia. Lurus-lurus aja. Enggak ada mak, saya bilang. Saya lurus-lurus aja. Kau jangan bohong. Kau jangan macam-macam. Ini ujian dari Allah. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Fakir menganggap bahwa ini ujian. Dulu Al-Fakir bisa jalan-jalan kemana-kemari, sekarang nggak bisa. Untuk sampai kemari mesti pakai jaket hitam, pakai celana hitam, sepatu hitam, topi hitam, kacamata hitam. Man in black. Karena kalau terbuka langsung orang minta foto. Tadi pas di pesawat, Ustaz minta foto, untung ada tim. Kata Ustaz Andri mesti, jangan, gak enak sama yang lain. Pas mau pulang, pramugarinya ngomong, selamat ketemu lagi Ustaz. Astagfirullahaladzim. Padahal kita udah tutup. Fitnah, namanya fitnatus syuhrah. Syuhrah itu fitnahnya luar biasa. Bagaimana cara Al-Fakir untuk mengatasi ini semua? Maka sering-sering datang ke Habib. Ausini, nasihati saya Habib. Minta tolong pada mereka. Doakan ana selalu Habib. Setiap Al-Fakir pergi kemanapun, ke Banjarmasin, ke Makassar, ke Medan, ke Aceh, mendatangi para ulama, minta doa supaya hati kita ini. Namanya manusia. Apalagi kita masih sama-sama anak muda. Kita macam-macam. Supaya ditolong Allah supaya istiqamah iman Islam. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Makanya ini dijaga semuanya. Ketika itu ada seorang manusia biasa, dia tidak masyhur, dia mastur. Yang masyhur ketika itu Imam Zakaria Al-Ansari, yang makamnya di samping makam Imam Syafi'i. Dia yang masyhur, tapi ternyata berapa banyak yang khumul, yang mastur, yang tak dikenal, tapi selalu bertemu dengan Nabi Khadir alaihissalam. Kata Imam Zakaria Al-Ansari, coba tanyakan Nabi Khadir, apa kekuranganku? Apa pendapatnya tentang aku? Lalu yang mastur bertanya, kata Nabi Khadir alaihissalam, sampaikan ke dia, dia maqbul indallah, dia bagus, cuman ada satu saja, fihi nafsiyah, di dalam dirinya ada nafsiyah, dari kata nafs, keakuan, ada keakuannya. Lama Imam Zakaria Al-Ansari berpikir, keakuannya di mana? Rupanya hanya satu kekeliruan dia, hanya menulis di pangkal namanya Syekh Zakaria Al-Ansari.
Hanya kira itu. Apalagi sampai menulis sepanjang ini. Profesor, Al-Ustaz, LC, MA, PhD. Apa kata Nabi Khidir? Ini bukan nafsiyah lagi. Makanya Al-Fakir kalau diminta orang menulis, tolong tuliskan nama Abdul Somad. Kok enggak dibuat ustadznya di belakang? Lalu siapa yang nulis ini? Panitia. Jangan salahkan aku Nabi Khidir. Yang salah ini yang mencetak ini. Tim media ini punya kerja. Dulu Al-Fakir waktu pertama kali pulang hanya menulis Abdul Somad, enggak ada LCMA, enggak boleh tulis detail. Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Sampai akhirnya suatu hari ada yang jual koran. Ada koran di kota tempat Al-Fakir tinggal. Di ujung koran itu ada tulisan Ustadz, Ustadz Anu, Ustadz Anu, Ustadz Anu, jual minyak lintah, obat kuat. Ustadz semua di belakang. Jadi Al-Fakir waktu itu berpikir, kalau kita tidak memperlihatkan kita sekolah agama, nanti takutnya mereka datang ke kita untuk bukan bertanya hukum halal haram, bertanya minyak lintah. Apalagi mereka tahu ini ustadz dari Mesir, dia nanya hajar jahanam. Itulah asal mula Al-Fakir minta ke panitia, tolong tulis LCMA di belakang supaya mereka bisa membedakan mana ustadz yang syariah, mana yang ustadz konvensional. Itulah awalnya. Dan kalau kita lihat manhaj guru-guru kita tidak salah. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, doktor dari Al-Azhar Kairo Mesir. Dan anak beliau Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, juga doktor dari Al-Azhar. Dan Sayyid Al-Habib Sagaf bin Hasan Baharun, doktor yang tak lama lagi profesornya akan turun insyaallah. Dan adik-adik perlu tahu, profesor di Kementerian Agama, ini yang ngomong profesor ke saya, mereka ngomong, untuk jadi profesor di Indonesia ini lebih mudah masuk surga daripada mendapatkan profesor. Bukan saya yang ngomong, mereka yang ngomong. Saking susahnya. Apa pentingnya titel-titel ini? Karena ada orang yang ngomong gitu. Apa pentingnya titel ini? Ini titel nggak dibawa mati. Memang betul. Tapi kalau adik-adik mau mengajar di pasca sarjana, bisa rupanya kita bukakan kepala kita. Ini isi kepalaku. Kan nggak bisa. Jangan salahkan nanti kalau ada orang liberal, orang sekuler, orang ateis, orang agnostis menyebarkan pemikiran-pemikiran sesatnya di kampus. Kenapa mereka menyebarkan pikirannya di kampus pasca sarjana? Karena mereka punya ijazah untuk berbicara. Alhamdulillah, Universitas Islam Internasional Darul Lughah wal Da'wah akan mengeluarkan S1, S2, S3. Saya ketemu dengan Habib Nabil Al-Gadri. Ustadz Somad, saya sedang kuliah S2 di Dalwa. Ketemu dengan Habib Ali Al-Kaf. Ustadz Somad, saya sedang ngambil S2, S3 di Dalwa. Masya Allah, tabarakallah. Mereka ini akan masuk ke pasca sarjana. Berimbang antara bisikan yang liberal, yang sekuler, yang ateis, yang komunis, yang agnostik. Dengan apa? Dengan orang yang alim, yang faqih, yang muhaddis. Kenapa? Bilisani qaumihi, dengan bahasa kaumnya. Alhamdulillah, yang menjadi pioner tonggak di sini, keduanya dapat. Lughahnya dapat, dakwahnya pun dapat. Karena kalau berdakwah di tanah lapang, tablik akbar di stadion, berat Pak Ustadz. Tanah lapang, stadion ini berat, biar aku aja. Adik-adik akan masuk ke kelas-kelas pasca sarjana, akan membuat seminar dengan para dokter, dengan para aktivis, dengan politikus, dengan para lawyer, pengacara,
Untuk apa? Mereka akan memandang adik-adik. Ngapain dia ngomong? Memangnya dia sekolah dari mana? Nih. Jadi kalau adik-adik melihat Ustadz Somad kalau ngomong tuh kesannya kayak sombong ya. Sombong sekali Ustadz Somad itu kalau ceramah. Ini adalah S1 di Mesir, S2 di Maroko, S3 di Sudan. Kalau cuma sekedar lama di Arab Ustadz, onta lebih lama kata jamaah. Sebenarnya itu adik-adik sekalian, itu adalah untuk membantah orang-orang yang mengatakan kita ini enggak belajar, enggak pernah duduk di bangku sekolah, di universitas. Walaupun ilmu tidak bertempat, ilmu tidak bisa dibatasi dengan dinding, ilmu tidak dibatasi dengan apapun, tapi ada strata, tempat, lokasi yang ketika kita masuk ke sana, maka ilmu adik-adik sekalian akan mudah untuk disampaikan menuju dakwah yang lebih baik dan sempurna di masa akan datang insyaallah. Darul lughah wat dakwah. Dakwahnya ini ke segala penjuru, ibarat pohon kayu, akarnya, batangnya, cabangnya, ujungnya, dan semua pohon kayu ini diselamatkan di Darul lughah wat dakwah. Dari mulai awal ibtidaiyah, tsanawiyah, aliyah, S1, S2, S3, pucuknya S3. Di sini juga diperbaiki. Akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fiqihnya bermazhab Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Tasawufnya Sunni mengikut mazhab Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Maka ini yang dipegang dalam 3, iman, Islam, ihsan, yang disusun secara sistematis. Iman disusun oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Islam disusun oleh Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, ihsan disusun oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Manhaj inilah yang dipegang, disebarkan. Jadi kalau nanti ada orang berpikir Khawarij, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, fitnah khalqil Quran, sekuler, komunis, ateis, agnostik, insya Allah semua itu terbantahkan dengan alumni-alumni dari Darul Lughah wad Da'wah. Jadi adik-adik yang udah terpikir mau pulang, nanti selesai kelas 6 tamat pulang, jangan, selesaikan sampai S3 baru pulang insya Allah. Siap? Enggak sama suaranya kayak tadi. Insya Allah. Ustadz Abdul Somad dulu tidak ada mikir macam-macam. Pikirannya dulu simple, sederhana aja. Kuliah, kerja, dapat duit, membahagiakan orang tua. Cuman itu target, fokus membahagiakan orang tua. Titik. Nanti aku kalau tamat, aku mau jadi dosen, mau ngajar, bisa membahagiakan orang tua. Tidak pernah terpikir akan tabligh akbar, ceramah, diundang ke sana kemari, tidak sama sekali. Dulu hanya terpikir pulang ngajar, mati. Ternyata hidup tidak sesederhana dan sesimpel itu, guys. Hidup ini penuh dengan dinamika dan macam-macam. Maka jangan keberhasilan kita hanya pada ruang kelas. Banyak orang berpikir berhasil itu hanya pada selesai baca kitab S1, S2, S3. Belum tentu. Keberhasilan adalah nanti ketika adik-adik sampai di tengah masyarakat, menyelesaikan konflik di tengah-tengah umat. Ketika itulah baru adik-adik berhasil. Karena keberhasilan tentu ada kelasnya macam-macam. Berhasilan S1 skripsi, S2 tesis, S3 disertasi, maka sesuai dengan. Tapi bukanlah manusia itu berhasil hanya karena dengan ijazah. Enggak, ijazah hanya bukti bahwa orang pernah sekolah, itulah ijazah. Tapi bahwa orang pernah berpikir, pernah menjadi penyelesai masalah problematika umat, nah ini insya Allah. Ustadz Somad kelas 3 sanawiyah
Kelas 3 sanawiyah, pondok, tapi punya formal juga sanawiyah. Habis sholat subuh datang ke rumah Syekh Jalaluddin Abdul Muttalib. Assalamualaikum Syekh Jalaluddin. Waalaikumsalam. Dia imam Masjid Raya Melayu Deli Medan, Sumatera Utara. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Saya mau sekolah ke Arab Syekh. Katanya nemui Syekh Jalaluddin ini habis sholat subuh dia ada di rumah. Saya mau ke Arab Syekh. Waktu itu nggak tahu Makkah, nggak tahu Madinah, nggak tahu Mesir, nggak tahu Maroko, pokoknya Arab. Saya mau ke Arab Syekh. Syekh Jalaluddin ngelihat Al-Fakir dari ujung kaki ke ujung rambut, dia lihat. Kelas berapa? Kelas 3. Nanti selesai kelas 6 datang ke sini lagi. Mungkin dalam hatinya ini anak udah bangun atau masih tidur. Jadi Al-Fakir kelas 3 sanawiyah SMP sudah ingin belajar ke Arab. Maka Al-Fakir heran sekarang ketika kemarin pembekalan anak-anak tamat pesantren, tolong Ustadz kasih motivasi, datang ke rumah, Al-Fakir nanya, kalian mau kemana? Enggak tahu. Hah? Al-Fakir dulu kelas 3 sanawiyah udah tahu mau kemana. Dia udah tamat kelas 3 aliyah enggak tahu. Mau dibawa kemana hubungan ini? Enggak tahu dia. Enggak berpikir dia akan kemana. Alhamdulillah adik-adik beruntung di Darul Lughah wa Da'wah karena ada contohnya. Mau ke Madinah, Habib Zain bin Sumaid. Mau ke Tarim atau mau ke Makkah, Habib Sayyid Ahmad. Mau ke Darul Mustafa, mau ke Ahqaf, ada link-linknya semua. Jangan seperti ayam mati di lumbung padi. Padi sekeliling tapi dia mati hanya karena tidak mau membuka matanya dan mencotokkan paruhnya. Begitu banyak link mau belajar tapi tidak dimanfaatkan. Nanti ketika tua baru berpikir, kalau kakek dulu pergi ke Tarim, kata cucunya, derita lo kali. Kenapa nggak pergi belajar? Adapun kesulitan-kesulitan belajar, Al-Fakir ikut tes. Tesnya cuma ada di Medan, Sumatera Utara. Al-Fakir tinggal di Riau. Dari Riau ke Medan 12 jam. Merek mobilnya Sampagul. Sampagul tuh sampai begoyang pinggul. Karena jalannya. Baru sampai ke Medan, Sumatera Utara. Sampai di Medan pagi. Waktu itu belum ada www.google.com. Bukan seperti zaman adik-adik sekarang cari informasi, nunggu surat dari Kementerian Agama. Belum ada email, belum ada WhatsApp. Dikirim oleh teman sahabat dari Medan, seminggu baru sampai di Riau. Surat itu sampai sore, dibaca suratnya, Mat, ada tes ke Mesir di Medan, besok pendaftaran terakhir. Langsung Al-Fakir ke stasiun bis berangkat, besok sampai di Medan. Pak, daftar, mau kemana kau? Mau daftar ke Mesir Pak. Orang mana? Saya orang Riau Pak. Ada saudara kau di sini? Jadi orang Medan ini ngomongnya memang begitu, karena angin kencang. Ada saudara kau di sini kata dia. Ada. Kalau nggak ada saudara kau, tinggal kau tidur di rumah saya. Oh baik dia. Saya pun ikut tes bahasa Arab, ikut tes Quran, ikut tes waktu itu belum reformasi. Ada pelajaran P4, Pancasila dan P4. Ini berangkat ke Mesir karena sudah lulus Pancasila dan P4. Tiba-tiba pulang dibilang anti Pancasila. Mungkin kalau kita tes lulusan saya daripada ente bilang. Lalu kemudian ikut tes, berangkatlah tanggal 5 September 98 dengan pesawat, Masya Allah. Sampai di Mesir ditanya sama senior, naik pesawat apa? Royal Jordan Airlines. Oh, pesawat yang termurah itu ya katanya.
Itu pesawat paling murah. Saya ke Mesir, temu dengan para alim ulama, masya Allah, tabarakallah. Begitu kesulitan. Beasiswa cuman 162 pon. 50 pon untuk sewa rumah, 50 pon untuk makan, iuran, 20 pon untuk ongkos bis, 20 pon untuk beli buku, 20 pon disimpan dalam buku, mana tahu pening kepala, mencret, demam untuk beli obat. 4 tahun Al-Fakir kuliah nggak pernah sekalipun minta uang ke kampung. Bukan berarti orang tua Al-Fakir miskin. Waktu itu krisis moneter, $1 20.000, yang sebelumnya 2.000 rupiah. Anak Indonesia yang lulus 100 orang, yang berangkat cuma 75 orang. Artinya Al-Fakir insya Allah kalau minta uang sama orang tua ada. Tapi Al-Fakir berusaha untuk tidak minta uang ke orang tua. Jadi saya selalu kasih motivasi adik-adik, kalau kalian mau serius kuliah, jangan minta uang sama orang tua. Ustaz Somad, gimana caranya biar enggak pacaran? Kau pacaran karena ada uang. Kalau kau enggak ada uang, cewek enggak mau. Anak Indonesia 2.400 orang, laki-laki 2.100. Perempuan 300, persaingan ketat. Tapi begitu Allah SWT menjaga. Ketika musim haji, bangunlah sebelum azan subuh, bawa paspor, ngantri ke kedutaan Saudi Arabia untuk cap pergi ke Makkah. Berangkatlah ke Makkah, 7 jam dari Kairo menuju terusan Suez. Dari Suez naik kapal, dipukul ombak, dihempas gelombang melewati Laut Merah. Cerita itu ditulis ulang begitu apik dan indah oleh seorang sahabat di Yogyakarta. Tiba-tiba bukunya Al-Fakir lihat di toko buku, best seller, judulnya Haji Backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Nasi itu dimasak pakai minyak, airnya dikit aja, minyaknya banyak. Biar supaya apa? Biar nggak basi 2 hari 2 malam. Nggak ada daun pisang, dibungkus pakai aluminium foil. Begitu nasi itu dijatuhkan ke aluminium foil, berdering dia, kering, keras. Kalau dimakan jam 8 pagi, nggak lapar sampai sore, nggak hancur dia. Kalau di ronsen bisa kelihatan beras itu ngalir juga. 2 hari 2 malam sampai ke Makkah. Sampai ke Makkah, tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram, pintu ke toilet turun ke bawah gantung. Enggak hilang, enggak ada yang mau nyuri, karena mereka tahu enggak ada isinya. Tidur di rumah Allah di Masjidil Haram. Datang kawan, mat, ayo kita ke sana. Kemana? Ke tempat Said Muhammad. Ada pembagian duit. Said Muhammad menyambut tamu-tamu. Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Tahun 2000 Al-Fakir ke Rusaifah. Melihat beliau duduk. Kami melihat dari ujung-ujung jauh karena tamu ramai sekali. Jamaah-jamaah haji datang. Kami melihat wajahnya, sorbannya. Dalam hati Al-Fakir, andai aku bisa duduk di situ ya Allah, untuk mendekat tak bisa jauh. Lalu kemudian kami pun pulang, dapat uang, enggak usahlah saya sebutkan, tapi adalah ilmunya dapat, barokah dapat, melihat dapat. Hari berganti, musim berubah. Ditakdirkan Allah SWT, Al-Fakir datang ke tempat Said Ahmad. Al-Fakir nanya, di mana tempat Said Muhammad duduk dulu? Untuk apa Abdul Somad? Al-Fakir mau duduk di situ untuk mengenang tahun 2000, bagaimana dulu terpikir. Apa yang kau inginkan akan diperkenankan Allah sampai pada masanya. Maka berpikirlah, bercita-citalah, Allah akan sampaikan itu sampai masanya. Ada orang berpikir yang penting terjadi, tapi ada orang berpikir
prosesnya. Sama seperti makan ikan. Kenapa orang mesti nyewa speedboat, naik mobil, mobil diparkir di tepi sungai, pakai sampan perahu ke tengah lautan, sampai di tengah laut mancing sampai sore. Pas pulang nggak dapat ikan, tetap juga beli ikan di pasar. Pas ditanya, ente ngapain jauh-jauh pergi? Apa kata dia? Yang penting bukan ikannya Pak Ustadz. Terus adventure. Yang penting petualangannya itu. Kenapa Habib pergi ke Al-Madinah Al-Munawwarah? Kenapa mereka jauh ke Rubat Tarim? Bukankah Fathul Bari yang ada di sini sama dengan ada di sana? Bukan Fathul Qarib yang ada di sana sama ada di sini? Di sana ada barakah. Safir tajid iwadan amman tufariquhu. Di sana ada keberkahan sanad, ada keberkahan ulama, ada cerita yang akan bisa kalian ceritakan untuk anak cucu di masa akan datang. Jangan sampai nanti ketika cucu kalian duduk ingin nanya, kek, tolong cerita masa lalu. Kakek cuman rumah mabuk. Apa yang mau kita ceritakan untuk anak cucu kita? Begitu indahnya cerita adik-adik di Darul Lughah wa Da'wah ini. Dan di antara cerita itu adalah adik akan bercerita ke cucu kalian. Dulu waktu kakek belajar di Darul Lughah, ada seorang ustadz datang dari Sumatera. Siapa namanya? Almarhum Abdul Somad. Mari kita bacakan Al-Fatihah untuk dia. Bayangkan santri-santri ini mengenang. Itulah yang Al-Fakir inginkan. Mungkin pahala ceramah Al-Fakir ini sudah habis, dihabiskan oleh viewer, follower, dan subscriber. Tapi kenangan indah kita malam ini, itu insya Allah akan kekal abadi. Bersama kita di Darul Lughah wa Da'wah, bertetangga kita di surga Jannatul Firdaus. Bisyafa'atil Mustafa wa itrati ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami diajarkan untuk menyayangi, menghormati, mengambil barokah dari ahli bait. Al-Fakir Abdul Somad datang kemari bukan mengajar, apalagi untuk mempertontonkan tausiah, ceramah, tabligh akbar, wal iyadzubillah, hanya ingin mengambil barokah. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan. Anak cucu Al-Fakir pun nanti insya Allah panjang umur bisa mereka datang juga bersilaturahim kemari. Kalau Al-Fakir masih hidup, Al-Fakir yang akan membawa anak-anak Al-Fakir kemari. Kalau Al-Fakir sudah meninggal dunia, mereka akan datang kemari untuk mengenang perjalanan ayah-ayah mereka. Itulah agaknya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Tadi Al-Fakir mulai jam 9:20, sekarang sudah jam 10:30. Ini sudah keluar dari kode etik jurnalistik. Karena biasanya 60 menit. Biasanya 60 menit sesuai yang tertulis di botol. Dan ternyata botol dari Dalwa Water 30 menit. Dalwa Water. Masya Allah, minumlah Dalwa Water. Mengambil barokah. Allahu Akbar. Jazakumullah. Mohon maaf Habib, banyak nama yang tak tersebutkan. Qalilul adab, kurang adab, tidak layak, kurang sopan, kata-kata tak berkenan di hati. Mudah-mudahan Allah mengampuni Al-Fakir dan para habaib, para guru, para asatiz memberikan pintu maaf. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.